Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Penawaran Islam. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Dinda Fiani, selaku moderator. Yang kedua, Zaidah sebagai pembaca pertama. Yang ketiga, Apreza sebagai pembaca kedua. Yang keempat, Bima sebagai pembaca ketiga. Yang kelima, Ina sebagai pembaca keempat. Dan yang keenam, Alan sebagai pembaca kelima. Baiklah, kepada pembaca pertama, Zaidah, kami persilakan. Pengertian penawaran Islam. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Penawaran dapat juga diartikan sebagai kemampuan produsen dalam menyediakan permintaan masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga, ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga-harga barang lain, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, tujuan perusahaan, dan yang kelima, tingkat produksi yang digunakan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara suatu harga barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Hukum penawaran yaitu apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dan Islami. Sejauh ini, hal itu tidak dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang dikaitkan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam adalah kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak selalu dengan gemerlapnya, kenikmatan duniawi atau zuhud, dan ekonomis atau istiqsad. Kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi dirinya dan kemaslahatannya. Dengan kedua batasan ini, maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri. Dan ekonomi Islam menjadi lebih sempit daripada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian terdapat dua penyaringan. Yang pertama ada filtering yang membuat wilayah penawaran. Yang kedua ada domain dalam ekonomi Islam menyempit, yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma-norma moral lain. Dalam ekonomi konvensional, para pelaku dan pemain ekonomi disebut dengan ekonomi agen, dipandang sebagai suatu makhluk yang berusaha untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun. Nafsu ingin memenuhi segala keinginannya, dan cara yang dipakai untuk memenuhinya seringkali atau pada umumnya tidak dihubungkan secara langsung atau tidak langsung dengan norma moral, baik yang diambil dari ajaran agama maupun dari filsafat atau yang disebut dengan etiket. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam, sehingga nafsu memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginannya tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi
dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri, atau yang disebut dengan muqassidu syariah. Dalam perspektif ini, tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syariah. B. Pembentukan keseimbangan harga. Teori harga keseimbangan sering disebut juga demand pasar. Harga keseimbangan merupakan harga dan jumlah barang yang disepakati oleh konsumen dan produsen atau permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut telah mendorong penjual dan pembeli melakukan proses tawar-menawar untuk menentukan harga yang disepakati atau harga pasar. Jadi, harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Harga pasar ini sering dikenal sebagai harga keseimbangan. Proses terbentuknya harga keseimbangan berawal dari interaksi permintaan dan penawaran. Dalam menganalisa interaksinya harus didasari oleh konsep hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan menjelaskan apabila terjadi penurunan harga, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Terjadinya harga keseimbangan melalui proses bertemunya dua kekuatan, yaitu permintaan dengan kekuatan penawaran pada titik yang sama. Demikianlah hasil persentase dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama kami menyampaikan materi dari makalah kami. Dan kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.